Selamat malam KBP Lovers. Malam hari ini masih bersama Uncle, ada Anwar juga, ada Ki Atmo, dan sama Ken ya. Wow, merindukan sekali meja kecil ini ya. Kita terasa sangat hangat. Ya, dan, seperti dulu ya. Dan tambah serem ya. Bener. In touch-nya tuh lebih dapat gitu. In-touch apa sih? In touch tuh kayak the family. Apa? Family together. Apa sih family in touch? Demi Anwar? Allah. Demi Allah ya Rasulullah. Apa sih War? Demi Allah ya Rasulullah. Apaan Ada sih? yang gini di kuping aku, demi Allah. Merinding. Demi Allah ya. Gini. Selewat. Selewat. Tadi makanya waktu sebelum mulai sama Atmo diginiin barang, lu jangan mau. Kan? By the way, yuk kita pakai headphone-nya teman-teman semua. Demi Allah ya Rasulullah. Please yang ada di sini jangan dekat dulu. Maksudnya jangan dekat dulu. Ntar apa ya? Dari sekarang sampai ntar jangan deket deh. Ngomong apa sih War? Udah pakai headphone-nya ya. Coba kita cari tahu apakah mereka mau ngobrol sama kita melalui mikrofon kita yang sangat handal ini. Canggih banget. Suaranya bagus banget. Thank you buat Hardwell yang sudah mensupport MOP dan juga KBP ya. Yes, clear banget. Oke, pabrik. Pabrik itu menjadi salah satu tempat yang kita bilang menyimpan banyak misteri. Ya Kiat, mau selain rumah sakit, pabrik, sekolah, pasar. Mohon maaf Ibu, jauh nih mikrofonnya ke depan sono. Karena bagus, dengan jarak jauh aja suara kita udah menyaring loh. Menyaring Aku suara. takut kaliannya pada kaget sama aku. Iya. Gini. Nah, Iya. Soalnya kalau aku mau belakang aku nggak mungkin, karena aku takut. Ini aku maju ke meja dia mepet. Oke. Lokasi ini beroperasi tahun 1990. Kita coba baca dulu ya. Kosong kurang lebih selama 17 tahun. Menurut informasi yang didapat dari warga sekitar, selama pabrik ini beroperasi, pabrik ini selalu mengandalkan alat-alat mesin bekas yang dibeli dengan harga murah. Namun, dengan alat-alat mesin yang usianya sudah tua tersebut, lebih rentan dan sering error saat digunakan. Sehingga, mesin ini saat digunakan oleh para buruh yang bekerja, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kecelakaan kerja. Seperti tangan tergiling mesin, rambut tersangkut di mesin, tangan tersenggol mesin panas, bahkan ada kaki buruh pabrik yang masuk ke mesin lalu terpotong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pabrik ini, buruh kerja sering melihat adanya penampakan di sekitar mesin tua tersebut. Kita belum tahu yang mana mesinnya ya. Jangan. Kemudian bahkan saat pergantian shift malam, para buruh pabrik kerja juga sering mendengar suara-suara janggal. Bahkan mesin yang sudah dimatikan pun menyala dengan sendirinya. Karena hal itulah banyak buruh pabrik yang meninggalkan pabrik ini dan kosong hingga sekarang. Dan selama 17 tahun pabrik ini kosong, warga sekitar yang sering lewat di depan pabrik ini mendengar ada suara aktivitas di pabrik ini. Kalau dari sumber yang kita dapatin, seperti kejadian pada umumnya. Nanti kita akan tanya sama Ken pada saat survei ya. Jadi kita coba ambil analoginya. Kalau pabrik mesinnya sering nyala sendiri, ya wajar, namanya ada penunggunya. Wajar. Ada makhluk halus, sama seperti di rumah. Lampu sering dimatikan, kloset sering berbunyi sendiri, gitu ya. Benar. Kemudian kalau ketika pabrik ini kosong, orang sering mendengar aktivitas, buat aku juga wajar. Biasa kalau kita sering lewat rumah kosong, kayak ada orangnya ya dalamnya. Iya, bener banget. Perasaan kita berpenghuni gitu ya. Sering kan? Sering banget. Tapi yang menjadi penasaranku adalah kenapa pabrik ini ditinggalkan sama para buruhnya hanya karena kecelakaan kerja. Nggak mungkin pabrik sebesar ini tidak memberikan kompensasi tanggung jawab. Pasti. Baik itu asuransi, pemulihan, sampai kepada uang tunai biasanya ya. Untuk mereka bisa beristirahat di rumah dengan diberikan gaji full. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Pasti ada sesuatu. Ini yang nanti kita mau undang mereka buat datang ke sini. Kita pengen tanya. Karena kita udah ketemu beberapa tadi ya. Udah lihat ya. Ada apa sih? Coba ceritain sama Nanti kita. kita tanya sama Ken dulu. Pas survei Ken gimana Ken? Jadi ini mulai dari depan ya Uncle ya. Ken juga sebenarnya agak kaget sih sama pabrik ini. Karena tadinya nggak se expect ini. Kalau misalnya pabrik ini ternyata penunggunya itu banyak banget dan macam-macam. Pertama yang Ken temuin itu waktu live survei
itu di depan ketemu sama genderuwo. Itu kalau nggak salah gede badannya, hampir semesin ini, semesin yang ada di belakang. Itu posisinya dia di paling dalam dari gudang yang ada di depan. Itu kan ada kayak bangunan gudang itu kan. Nah dia tuh di paling dalam, dan di dalam gudang itu tuh apa ya, hidup gitu, tumbuhan dan segala macamnya tuh seger. Dan memang pas ketika Ken ngobrol sama Tommy sama Bowo, itu di sela-sela Ken sama Bowo itu ada yang ngomong. Terus di Tommy juga ada yang ngucapin salam. Karena memang sebelum ketemu sama si genderuwo itu, itu ada suara kekerasakan ya. itu bukan keresakan Kak, Apa itu? itu ketawa. Ketawa. Ya Allah, baru ngomong ketawa udah ngejebret aja. Apa sih semesin? Hah? Mesin apa? Mesin lebih tua. kayak lebih kayak suara di Pintu. bukan, lebih kayak suara di tiup. Apa sih itu? Iya. Ya itu makhluk yang tadi salah satunya udah disebut loh sama Anwar. Anwar nggak sadar dia nyebutin itu nama itu. Kayak disembur. Iya. Disebutin Anwar. Iya, sudah disebutin Anwar. Oh, ngomong jadi lu agen. Enggak, nanti kalau aku sebutin lagi. Ini aku bilang apa Ningsih? Oh Ningsih. Sri. Iya si Sri. Maksudnya Sri itu bukan Sri, maksudnya tuh Sarwendah kan? Lu Bukan. Apa sih? Dia aku udah ngomong, makanya aku bilang gini. Si Sri ayam cek. Tuh kan. kayak ada yang Iya. Iya. Ya. tapi di atas. Di atas. Iya. Sekarang Di pabrik ini itu cukup luar biasa. Karena dari awal waktu kita survei itu sudah berbagai macam batu itu dilemparin ke arah kita, Uncle. Itu ada batu yang dilemparin ke arah kita. Dan kan ketemu beberapa penjaga apa? Kalau dibilang ini ya, penangkal magic lah. Iya. Penangkal kayak kiriman dari orang yang kurang suka. Nah itu ada juga tuh Uncle, badannya gede, dan itu ngelilingin satu pabrik ini. Itu yang Iya ada yang ngomong. ini kenapa ya baru di awal itu udah Suaranya di luar headset nih. Suaranya di luar headset nih. Ada yang ngomong beneran. masa ya bohongan gimana sih? Iya makanya ada yang ngomong. Tapi gimana ya mau Ken baru di awal aja kita udah mendapat serangan yang kalau buat aku ada pribadi ya cukup dahsyat. Apakah mereka marah atau itu bentuk komunikasi bahwa mereka ada atau ada tujuan lain? Apa coba yang kamu lihat? Sebenarnya kalau yang Ken lihat ada tujuan lain. Kalau Ken bisa simpulin dengan satu kata, haus, lapar. sebelum sampai ke haus lapar, apa yang aku percaya, bukan yakini ya, dibedakan. Bukan diyakini tapi dipercaya. Setiap lokasi yang kita datangin hari Kamis malam Jumat itu selama 3 tahun ini aku nggak pernah nggak percaya kalau ini tuh cuma kebetulan. Aku percaya bahwa memang kita kesini karena ada satu dan lain hal yang bisa kita jahit. Satu dan Ceritain lain ya. hal kayak sudah menjadi sebuah takdir gitu. Konveksi. Kesini kok konveksi? Tadi katanya masalah hubungan sama jahit. Awalnya pabrik jahit. Bukan permak tepis. Oh iya ini. Bukan. Maksudnya gue coba merangkai satu dan yang lainnya gitu ya, dijahit, menyimpulkan. Pasti ada sesuatu yang bisa kita dapat gitu maksudnya. Ini sih kayak semacam napak tilas juga perjalanan, Uncle. Napak tilas perjalanan kita mau dibawa kemana, sampai kapan. Tinggal kita mau lihatnya, mau tahu lebih dalam apa enggak. Nah, Biasanya gitu. Bener. Kan kamu bilang mau tahu lebih dalam nih soal ini. Ya, itu kan mengganggu kita nggak? Enggak, soalnya kalau udah kan begitu, maksudnya udah gitu, selesai. Kalau ini aku ngerasa kok kayak banyak banget yang ngawasin kita ya, di antara ruangan yang gedenya tuh kayak banyak mata ngebelalak. ya Kanwar tuh mau Ken jujur apa supaya Gimana nenangin ya? Kanwar doang? Gak usah ngomong kali ya, tahan dulu deh. Nah, gimana? Nggak jadi jawab. Tadi nanya. tanya. Nggak,
takutnya aku malah takut. Sumpah, aku ngerasa kayak semua sudut di sini tuh kayak banyak sesuatu gitu. Nih, Ken cuman ngasih tahu dikit aja. Intinya semua makhluk yang di sini itu udah punya tatapan masing-masing serius ke arah kita. Udah mulai merinding ya? Tadi ngobrolin soal haus, mereka lapar, dan Ya Allah yang besar, kita punya Allah yang besar, kita nggak takut, pokoknya tenang aja. Mau ada suara apa, suara setan, suara apa, pokoknya siapa tenang sih? aja. Ini, tapi nah tapi ini kiatmu. Ada apa urusannya? Apa? Gimana cara bilangnya? Astagfirullah. Gimana cara Si bilangnya? Anggi mana? Yang aku tangkap di kepalaku adalah ada satu penjaga yang lagi berantem sama satu makhluk besar juga, di mana aduh aku merinding sampai ke kaki-kaki. Dua-duanya itu bentuknya tuh kayak simultan, kayak menyerupai. Yang satu jubahnya putih, yang satu jubahnya hitam. Bener. Yang satu jubahnya putih ini nggak tahu kenapa, tapi aku ngelihatnya dia, aku ngelihatnya dia dari daerah Jawa Barat. Dia dari daerah Jawa Barat. Tapi dia bukan keturunan, tapi dia Sarwenda! Tuh kan? Mana Sarwenda? Tuh kan? Kedengeran banget. Bisa nggak? Apa? Tenang, kalau ada apa-apa itu jangan ngagetin gitu. lu. Ente, Anu orang ngagetin. Yang ngagetin dia. Kita nggak ada yang ngagetin, Kak. Duduk lagi yuk. Ada apa? Sambil Kalian ngobrol, bertiga sambil tuh kayak ngobrol. nyumpetin sesuatu deh. Bisa nggak sih tatapannya nggak gini, masuk kayak biasa aja gitu. Lagi ngeliat. Nggak, masalahnya Kak Anwar tuh akhir-akhir ini super sensitif. Makanya Siapa itu? Tunggu ya, aku cek dulu ya. Ini Anwar. tapi bener ya Kang. Ken Mike. Enggak, jangan Survei. laki aja, jangan dukun. Pas Ken Apaan tuh? Bunyi di sini. itu kedengeran Dengar banget. nggak? Suaranya kenceng banget. Atmo, Yati. Enggak, siapa kamu namanya Ken? Bantuin enggak Atmo? Siapa Salin? Yasin. Mungkin. Astagfirullah. Siapa tuh? Itu ada yang lari ya? Santar kan, aku ngambil senter dulu. Tadi ada yang lari tuh Ki. Woi, siapa itu? Nah ini nih, ini yang Ken cari. Ini yang Ken cari dari kemarin. Dengar nggak suaranya? Tadi dari kiri ya, Ki. Iya, tadi dari sini muter dia. Nah suara itu Ki, pas Ken survei, suara itu cuman muncul 2 kali. Tapi itu yang paling bikin Ken penasaran. Tadi ada juga suara ini. Ada. Oh. Wah, misteri ini. Harus dicari. Soalnya menurut Ken energinya cukup kuat Ki. Karena dia tuh tiap kali bunyiin suara itu pasti selalu bersembunyi di makhluk yang lain. Itu dia, harus dicari. Oke, jadi ini memang mesin tahun 70-an ini. Wah. Itu ada hubungannya tuh yang suara apa? Suara kerincing-kerincing gitu. Ada hubungannya sama mesin itu pasti. Ada nomor tahunnya nggak ya? Besinya kelihatan ini. Awas. Debu. Wah, debu enggak bisa lihat. Awas. Pegang. Tahan. Lem. Tahan. Ini mau mencelakai banget, Ki. Dia mau ngarep. Apa ini? Tunggu. Bahaya banget. Jangan. Jangan. Bahaya. Mesinnya bahaya. Aduh.
Ayo. Sini. Ini salah satu makhluk penunggu sini nih. Salah satu makhluk penunggu sini nih. Kenapa datangnya ngamuk ya? Datang lagi, kita baru sekali ke sini. Udah pernah datang ke sini emang? Siapa yang kamu bilang? Ada yang survei ke sini? Awas! Muslim! Awas! Center gue mana tadi? Nih, angkat. Iya, pegang dulu. Allahu Akbar, Muslim! Awas! Tolongin Tam! Awas! Muslim! Astagfirullahaladzim! Muslim! Istighfar, Muslim! Lawan! Siapa sih? Masuk yang lebih gede ini masuk yang lebih gede. Ini masuk yang lebih gede. Nanti ya. Hah? Boleh tenang nggak? Ki, kunci aja Ki. Ngamuk ini. Ki, kunci aja Ki, mending Ki. Entar. Gak dapet titiknya. Astagfirullahaladzim, Muslim. Allah. Siapa Awas, ini? kena Ya sikunya. Allah. Awas kena sikunya. Siapa ini? Siapa ini? Yuk. Ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Yuk. Siapa? Yuk. Siapa ini? Udah. Saya bisa. Kenapa Lim? Kenapa Lim? Minta satu buat apa? Apa? Udah lama nggak ada ini apa namanya? Udah lama nggak ada yang Udah aman kok, Uncle. korban di sini. Minta korban lagi. Kamu dulu di sini dikasih makan. Hah? Dikasih makan kamu dulu. Iya. Lihat siapa itu Ki? Ada makhluk gede banget di belakang. Aku Iya. takutnya masuk lagi nih ntar. Itu jangan masuk dulu Ki. Itu yang kepalanya kecil jubahnya itu bukan? Iya. Astagfirullah, itu yang Itu ada dua. Itu yang peran sama yang putih kan? Iya. Iya. Ada dua. Tom, hati-hati Lo Tom. tahu Dracula nggak sih? Awas. Yang jubahnya gede Jangan, hitam jangan. gitu, kepalanya kecil. Jangan diperang dulu. Kayak di film kartun. Lu bertiga hati-hati nih. Ajak ngomong dulu deh, ajak ngomong. Itu Tommy mau bawa hati-hati. Udah. Kamu kalau mau perang jangan pakai badannya teman kita. Kamu kalau mau perang jangan pakai badannya teman kita. Ya. Udah ya, kamu perang kalau dulu. dilihat Nanti dari- kita cerita lagi. Dari caranya Kamu tadi perang Uncle, dulu. dia ini sempet kayak pengen ngancurin iya. mesin-mesin ini. Kamu perang. Karena Awas. mungkin Tahan. ada janji yang nggak ditepatin. Tahan. Kalau menurut Ken. Makanya kalau kita lihat tadi, itu dia selalu pengen nyamperin mesin-mesin ini. Tim. Aduh, debunya. Lim. Muslim. Ngeri sih ini. 6. Gila, orang segede-gede gini nggak ada yang bisa megangin. Makanya. Untung nggak Oh, ada tangan kayu-kayu itu. tangan gua sampai merah-merah. Ini udah gitu kan, ini debu banget ya. Iya. Tuh lihat bawa tuh, sampai cemong muka. Emang Enggak, udah emang gitu, gitu. Uncle, kalau dia. Emang gitu. Emang gitu, Uncle. Kirain gara-gara kena debu banyak Bowo tadi nangkep. Ya, Bowo mohon maaf deh yo. Iya, udah begini. Maaf ya, Bowo. Kirain tadi kena debu. Bukan beda lontong. Mandi lumpur. Yuk kita sambil jalan ke sana yuk. Ayo. Ini apa ya Ki Atmo kok gini ya? Buat ngeredam getaran, Uncle. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Hati-hati, Uncle. Enggak, ini mah anak-anak kayaknya. Enggak ada, Uncle. Demi Allah. Demi Allah, enggak ada. Nggak ada. Kalau kesini-sini. Kenapa sih? Iya, entar. Kiat mau inget nggak yang Ken bilang yang kecil-kecil? Itu Yang suka main di mesin. Nah, itu tadi gue setuju. Sepakat. Begitu Muslim merinding.
Begitu Muslim masuk di samping situ ada yang muncul. Unyil. Set, cuma ngintip Iya. doang. Unyil-unyil pokoknya kecil-kecil. Unyil itu. Angkel ini debu semua. Ada apa? Kenapa ya? Di sana rame banget. Nah kan enak banget dia. Aku kabur. Enak banget dia. Kita tadi butuh tenaga loh Kanwar. Gue. Menyatu dengan alam moksa loh. Kita dengan kru. minum air. Mau minum kamu? Debu bentar. Debu soalnya. Bentar ya guys, kita minum dulu bentar. Bayangin aja ya guys, situasi yang akan kau tahu sama kalian. Di sini 17 tahun kosong, penuh dengan tebu. Tadi aja udah siap gini nih. Tebu. Set. Ya tebu ada apa? Besi. Begini set. Debunya tebal sampai 2 meter. Makanya gua kata pengen belangir, pengen gua semprot, gua osak melantai. Jangan dong tadi di ebet bersih gimana nih? Iya nggak apa-apa dong bersih. Ada apa sih bisa aku ceritain nggak? Tadi nggak tahu. Lagi ngobrol sama Kiat mau kan di sana. Terus si Muslim tiba-tiba masuk. Agak ngamuk, nggak tahu apa yang masuk. Muslim. Itu Muslim tadi tenaganya kuat banget sih Angkel, lihat tangan kan sampai merah. Merah sebelah. Orang Bowo kelempar tadi. Iya, Cibowo kelempar. Iya. Iya, kelipet kelempar Bowo. Angkel tadi hampir diangkat kan? Di sini. Hampir diangkat tadi. sosok apa itu bisa ceritain nggak? Sampai sekuat itu. Bener wo. Itu yang Ken belum, yang tadi sempet Ken ceritain terakhir Angkel. Yang dia tuh suka muterin gedung ini. Penjaga. Yang badannya gede. Kambing penjaga. Yang ini penjaga. Tapi emang itu dia gunanya emang buat penangkal lagi ya, lebih ke penangkal. Makanya kenapa kalau kita lihat tenaga dan energinya itu kuat banget Angkel. Yuk kita sambil pakai headphone yuk. Siap. Gila debunya. Debunya tuh super banget. Ini ketahuan 17 tahun gara-gara debunya. Makanya ini Dan bener-bener apa namanya? Tadi yang di sebelah sana sepatu tenggelam segini. Iya. Tenggelam segini. Ya gitu lah ya, namanya pabrik kosong lama. Yang masuk ke Muslim itu tadi yang besar dan menjaga. Iya, sebagai penangkal tempat ini. Itu kenapa tadi Ki Atmo bilang dia itu bertarung. Ya. Oh iya benar berarti. Soalnya yang aku lihat tadi tuh mau menjelaskan, aku lagi cerita ya, ngelihat lagi di persis di sini ya, serius di sini. Kalau yang putih tadi lihatnya di bawah yang hijau. Belakang situ itu Uncle. Di sana itu yang putih, di sana itu yang hitam. Nah yang hitam ini itu dia tuh kepalanya kecil, ya nggak kecil banget gitu loh, kayak Tuyul. kayak jerawat batu gitu, enggak gitu, kayak kecil aja kepalanya tapi tubuhnya lebih lebar. Kemudian dia pakai jubahnya warna hitam. Tingginya siapa? Kalau yang tadi di sini dia tuh cuma menyerupai bayangan hitam yang di sana doang. Kayak manusia gitu tingginya. Oh, harusnya sih enggak ya. Anwar lihat bayangan ini enggak? Gitu. Tuh. Nah, Tuh. Gede banget dong itu mah. Iya, ukuran Tinggi. Ukuran hantu mah normal ya segitu. Gede Ya. banget iya. Dan Angkel tahu, Ken udah cerita. Bencong. masih kan. Nih mulai. Mulai lagi di peradaban kita deh. Itu tadi Ken sempet cerita Aku takut banget. ke Ki Atmo juga. Ken sempet nanya, Ki, Ken belum pernah ngeliat, tapi Ken ketemunya yang putih. Bener, Angkel sebutnya di situ, tapi dia asalnya dari sebelah sana. Ya, di belakang situ. Begitu tadi Ken masuk ke gedung ini, itu di sebelah kanan, itu ada kain panjang ke bawah, tapi putih semua, tapi kepalanya nggak kelihatan. Itu begitu Ken ngeh ada dia langsung lari, persis ke arah yang Angkel bilang, ke mesin ini. Dia lari lewat gitu, kayak tirai tapi kayak tirai. Nah makanya ketika Angkel bilang yang hitam tinggi itu normal untuk mereka. Normal untuk ukuran mereka ya. Iya. Emang ukurannya gede-gede kan Iya. kalau mereka. Wow, mulai seru, mulai menarik kayak yang aku bilang di awal. Pengalamannya kita tutup aja ceritanya. Suara Atmo. Bukan. Suara Ken. Ken. Maaf ya Ki, apa-apa Atmo, si Atmo mulu gue salah. Anwar pada. Kok Anwar? Enggak. Iya. Pengalamannya di sini sama, serupa semuanya. Betul. Tapi kita pengen tahu cerita apa yang dimiliki dari lokasi ini sampai akhirnya kita ditakdirkan datang ke sini nih. Iya, kenapa Udah kita mulai kesini? keluar nih cluenya. Satu yang putih, satu lagi yang hitam. Bontrok, Uncle. Yang bentroknya orang itu bukan orang, sorry.
sebuah kejadian bisa dikatakan bentrok ketika mereka mempertahankan atau memperebutkan sesuatu. Ya, betul Ini banget. yang belum dapat. Apa yang dipertahankan atau Harus dikorek diperebutkan? nih. Oke. Nanti lama-lama mereka cerita nih. Itu dia. Either mereka yang cerita atau biasanya yang bocor makhluk-makhluk kecilnya. Kecil-kecilnya. Harus tahu tuh, ini yang ada ujungnya, iya kan? Kayak gitu. Ki Atmo lihat apa lagi di sini? Banyak angkel di sini. Ada beberapa. Ini yang di luar tuh kan masih aktif kan. Ini yang di luar yang memang penjaga dan memang yang perang ya. Ada beberapa arwah penasaran. Arwah beneran. Kenapa itu arwahnya? Emang arwah bawaan penunggu? Apa arwah para pekerja yang celaka? Kecelakaan kerja. Ih, Karena badannya tidak utuh. tuh tidak utuh. Gua mau pulang aja. Diki, pulang Diki. Si Anwar. Diki, Anwar. Diki pulang Diki. Awas, hati-hati Anwar. Anwar. Awas, hati-hati Anwar. Jangan lari sendiri. Jangan Nggak ada sembarangan orang di begini. situ. Tidak utuh. Iya. Awas hati-hati, jangan lari sendiri di situ. Jangan sembarangan Kak di sini Kak. Ya sembarangan. Diki pulang aja Diki. Diki. Nggak ini kedikitan orangnya. Bisa nggak sih perbanyak lagi? Enggak. 100 gitu. Mau nggak? Tapi nggak ada yang jagain. Aman. Ini beda banget ya hawanya deh. Udah nggak Konsudif. manusiawi ini. Manusia. Tapi setani ini. Ada yang lari tuh kan laki-laki. Wah. Udah lah nggak apa-apa. Tapi punten deh. Siapa yang namanya Pak Atmo Ken? Kita kan udah sering nih KBP, iya kan? Duduk Kak. Maksudnya nggak ada sampai kejadian sampai berpulang-pulang gitu, ada apa gitu kan? Tapi gue mau apa ya? Sering kalau kejadian sampai Iya. pulang. Rumahnya dia, rumahnya orang-orang gitu. Nggak maksudnya ini kayaknya takut kenapa-napa deh. Aku jadi pikirannya aku udah jauh aja. Pernah kejadian apa? Banyak aku Waktu- ceritain mah. Ya kamu tahu nggak ini mah ya, tadi pagi nih sebelum berangkat ke sini kan aku syuting dulu kan. Sehari itu ada 4 program kan. Sombong. Enggak masih sombong. Itu lebih ke sombong sih Kak. Aku masih tahu. Tadi pagi buta jam berapa? Jam 6. Ih, aku ngeliat mayat. Aku videoin lagi mayatnya. Ngapain di video? Kok di videoin sih Kak? Nggak tahu aku iseng aja kan aku gini kata supir aku gini. Pak ini macet Pak. Iya nggak apa-apa. Terus itu ada mayat. Terus kan takut biasanya ya. Terus ini mah enggak aku giniin. Set, aku langsung gini. Di ada mayat 2 lagi ngegobler aja. Makanya dia langsung nanya kamu, itu mayat ngegelinding. Mayat ngegelinding. Persis dari tempat Mayat itu ya? dari tempat yang Uncle bilang tadi. Yang ada yang lewat. Iya. Uya mata, menot, mine. Sebelah mana kamu? Bu, masuk Bu. Ini emang yang paling usil tuh Tommy! yang unyil-unyil itu. Main masuk. Yang unyil-unyil. Iya. Mereka tuh paling iseng Uncle. Banyak. Masuk. Banyak. Banyak banget. Kita Hampir di setiap mesin ini ada. Mana Ki Atmo? Ki, Wah. Wah. Ini nih tempatnya. Kenapa di ujung sana? Iya. Kok hijau warnanya? iya. Ada perempuan yang mukanya setengah Ki Atmo. Ini tempat bahaya bener sih, Uncle. Iya. Ada perempuan. Demi Allah tanya siapa yang jemput gue di mobil tadi. Iya. Nabila kan. Begitu napak, set ada yang ngomong klat di kuping. Allah Akbar! Tuh kan. Saking banyaknya ini kan, Uncle. Mesin-mesin yang apa? Mengakibatkan kecelakaan. Apa ini? Oke. Gimana? Oke. Ini sama yang ngetawain Ken juga tadi nih Uncle. Pas live. Oh, Ini yang ngetawain. ada yang ketimpa. Iya. Ada yang ketimpa. Soalnya pas live itu aku Tommy Bowo itu digiring ke dalam sini. Pas ke pojok sini. Pas ke pojok sini ya? Tapi kita nggak mau ngikutin karena posisinya dia berdiri di situ dengan baju putihnya dia, berdiri di atas sini apa? Melayang dia kayaknya. Iya, melayang di atas itu. Tapi badannya di situ, suaranya di sini. Suaranya di atas sini. Dan itu suaranya menyaru sama suara kelelawar ketawa. Suara kelelawar.
Jadi tuh kayak orang ketawa tapi giginya beradu. Apa? Nggak keretek. Iya, iya. Kayak krek gitu. Itu asalnya dari sini. Kenapa? Ada cerita apa sama dia emang? Kalau yang Ken dapet sih, dia tuh kecelakaan kerja. Cuman nggak begitu jelas sama Ken, Uncle. Ini penting- nih. Kalau kecelakaan kerjanya yang di sini nih ya. Ini entah ngantuk atau entah apa. Ini kan ada tulisannya memang bahaya nih. Tempat loading dan unload barang kan. Kita bisa lihat palet-paletnya di situ. Ini entah ngantuk atau apa, tukang forkliftnya. Ada orang di depannya ketimpa. Bisa dibayangin kalau ketimpa gentong-gentong segitu dengan muatan. Pecah lah badannya. Itu pernah kejadian tuh di sini. Kenapa Ken? Aman Ken? Aman kan? Ini masuk nih. Masuk. Nah, ini kalau dilihat ya Uncle ya, dari gesturnya bisa kelihatan ketimpa, sesek dia. Ini memang benar-benar apa ya, kegencet benda-benda berat. Nggak cuma satu palet, dua palet. Ini mungkin ya sekitar 20-an palet jadi satu. Mungkin buru-buru waktu kerja. Tapi nggak hancur kan? Beberapa bagian tubuhnya hancur. Iya, maksudnya bukan yang berkeping-keping benyet gitu nggak? Oh enggak. Cuma rusak. Iya, rusak hancur beberapa bagian tubuhnya. Aduh, kasihan banget. Nanti kita doain ya. Kasihan banget ini. Terus dia memang sempat dapat pertolongan di sini. Cuman akhirnya udah nggak nutut dan memang berakhir di sini. Tuh kan, diajakin lagi. Itu juga yang ganggu, yang bikin tapi ya entah ya, ada human error dan supernatural faktor juga mungkin yang kalau kayak gitu. Ada yang ngegerem denger nggak? Iya, ngajakin, ngegerem. Udah ya, nanti kita doain ya. Oke. Sini. Tahan kan. Oke. Awas. Pelan-pelan. Sesek. Pelan-pelan. Bentar. Kita langsung balik yuk kan, di sini debu soalnya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Tuh. Suara apa tadi? Ini kuat juga yang kecelakaan nih. Iya. Soalnya gini Uncle. Tadi soalnya berasanya bukan dia yang mau masuk. Tapi Si Sulastri tadi mau masuk cuman Diduluin ya? si gendungnya nggak mau. bentrok dia. Bentrok. Kaget teman-teman. Si Muslim. Aduh sakit banget dada gue. Nyesek ya? Kalau masuk aja jadi gitu kali kan ya? Tiba-tiba gitu kan masukin. Ingat gak kayak waktu nih mau masuk nih tapi di serobot sama yang lain. Oh, berebutan gitu ya? Iya. Kalau masuk nggak pandang bulu cepet banget. Set. Oh, siapa deh? Fisiknya kan. Iya makanya. Hemat ada ini sih. Iya. Enak nih Anwar di sono-sono. Enak lu tinggal astagfirullahaladzim ya. Tenang hidupnya dia, Uncle. Tinggal astagfirullahaladzim, tenang hidupnya. Aku takut malah ganggu akunya. Iya. Gue getok lu. Udah kuat, Sri. Sri Sri lagi kan. disebut lagi kan. Kenapa sih sama Sri?
Ada ceritanya. Apa? Kenapa ceritanya? Gimana Anwar? Mau lihat Sri? Boleh? Tuh kelihatan. Biar Anwar aja yang cerita ya. Bentar ya, Jangan. tak deketin ya. Tak Jangan deketin. dong kayak gitu. Hah? Kamu aja Kri. Nggak usah. Kok Akri? Anwar aja. Ki, jangan Kri please Kri. Enggak di ini, enggak diapa-apain. Bentar ya. Jadi gemeter lagi. Kan udah minum. Merem dulu dong. Biar nggak Sri. Ntar kalau kelihatan bilang ya. Kalau kelihatan bilang ya. Pengen ikut lihat ah. Sri. Sri. Nongol kan? Terus. Sri. Ajak ngobrol. Enggak serem kok. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa, ajak ngobrol terus. Kasih tahu kita. Ganggu dia. Udah Ki. Ki. Iya, benar. Diganggu. Ada yang mau intervensi. Udah. Melek. Kok tangannya ada banyak? Bukan aku yang satunya, serius beneran. Oh kira Uncle. Ini kan Uncle di sini, Uncle di Uncle sini. ada 4. Tangannya Sri. Kelihatan? Ih. Gimana? Ceritain sama kita. Di awal. Makanya aku ngomong sama dia kan, Sri kan. Dia itu orang Bogor. Cewek itu. Apa namanya kalau cewek asli sini namanya apa? Mojang Bogor. Bukan. Apa? Cewek itu apa sih namanya? Awewe, Bukan. lain, naon? Apa? ABW? Mojang. Kembang apa ya? Kembang desa. perawan, Kembang desa. Kembang desa mah bukan asli Bogor ya. Enggak Bogor ya? doang. Bukan. Kembang apa ya? Nasional dong. Ya kembang desa mah di semua desa bilangnya kembang desa. Iya udah kembang desa di sini. Dia tuh selalu kayak bolak-balik pakai baju hijau. Ya, bener. Sama tangannya kayak hitam gitu loh. Itu tangannya apa kain ya? Kain. Kain ya. Oh nanti cuma hitam-hitam doang. Pas aku masuk tuh gimana? Sri. Aku nggak tahu deh pokoknya sebenarnya aku ikut dari kemarin tuh. Aku selalu kayak aku nggak tahu ya itu apa halusinasi aku yang kayak gini. Tiba-tiba suka ada yang ngomong bisik gitu. Tiba-tiba masuk sini ngomong kayak Sri. Makanya pas aku kaget langsung muncul Sri. Dia itu siapa ya? Lihat kan? Iya. Aduh, itu ceritanya apa namanya? Dia muter orang bingung, Kri. Iya. Siapa nama? Jor, Jirit. Bener ya? Kayak orang bingung. Tapi aku penasaran sama ceritanya Sri ya, Mo. Jadi yang dilihat Anwar Sri muter-muter. Iya, kayak orang bingung gini nih. Nggak itu aku nggak tahu ya. Apakah itu dibenarkan sama kamu? Cuman perasaan aku nggak melihat. Aku nggak kesurupan. Iya. Cuman perasaan aku kayak gini, ada cewek bajunya hijau, pakai kain hitam apa rok hitam gitu. Iya. Dia muter aja kerjaannya. Nah, Jalannya kayak luntang-lantung gitu kayak bingung, kayak nggak jalan ada kayak orang tujuan. bingung tuh, merinding lagi Iya, Anwar tuh. bingung nggak ada tujuan. Bener. Kayak bingung aja, dibilang jelek kagak. Allahu Akbar. Apa itu? Ada bunyi Error nggak sih mikrofon Iya kita? coba Andika, siapa? Dika kayak dong, apa sini masuk? Dari tadi masuk mulu loh suaranya. Makanya. Suara Dika. Gua kebalik pakai handphone. Enggak. Coba dicek itu sound sistemnya Dari tadi Dik. masuk mulu Masuk. suaranya. Nggak terus suara kayak dengung. Iya. Suaranya kayak frekuensi. Aku kira suara orang. Gitu. Kayak Frekuensi tinggi. suara bukan dari kita terus tiba-tiba suaranya masuk. Iya. Kayak dipaksa masuk. Suara frekuensi tinggi itu. Nah, itu tadi yang dilihat Anwar itu betul loh. Kan kalau kita lihat apa namanya yang luntang-lantung itu dia cari jalan pulang karena dia dibuang. Ih, tuh kan. Itu yang saya maksud. Kelewerer kan. Bukan keleweler itu Anwar. Itu tapi Kalau nggak tahu kentelenek, kuntilanak. Kalau nggak gitu jauhnya kayak gitu kan. Iya. Iya dong. Enggak dong. Ya. Sumpah aku nggak fokus, dia berempat doang, pulang yuk. Bisa nggak sih kita bilang sama Koben diudahin aja? Itu siapa lewat? Tayangnya cuma sepotong gitu deh. by the way, Sri itu dibuang, kita lanjut ke Sri ya. Ya. Sri itu dibuang, mayatnya yang dibuang atau memang dia itu
Energi yang dibuang gitu. Dia mayat yang dibuang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayat yang dibuang. Iya sekitar sini. Cuman kita tahu kan area pabrik biasanya sepi kan. Iya, Kalau malam nggak beroperasi berarti sepi dong. banget. Nah di saat itulah tempat-tempat sepi dimanfaatkan untuk beberapa tindakan kriminal. Salah satunya Sri jadi korbannya. Akhirnya dia bingung karena memang kalau yang penasaran seperti itu ya, itu masih ada dendam di dunia seperti itu biasanya. Bener. Jadi dia di awang-awang, ke atas kagak, ke bawah kagak, ngayap aja kan. Ya. Tuh kan, makanya jangan pada jahat kenapa. Denger. Berarti ada sangkut pautnya kenapa pada akhirnya si pabrik ini sepi Bisa jadi. dan membungkus. Bisa jadi. Bukan hanya faktor bukan hanya faktor ininya ya, kecelakaannya ya. Itu nambah kali ya. Nah, faktor kriminal di luarnya juga Iya. bikin tempat ini jadi ya gitulah. Jadi si Sri itu korban, akhirnya agak tahu nempatinlah di sini. Betul. Kebetulan namanya kecelakaan kerja pasti ada. Ada korban-korban. Disupport lagi tuh sama apaan? Disambut kan? Iya. Ya. Nah, Itu yang kan. ketawa. Jadi bukan hanya yang ketawa. kalau kita pas lagi dalam kondisi seperti ini ya, ternyata yang merespon kita itu bukan cuman dari Dut. bukan dari golongan manusia aja. Ingat nggak pas waktu kita sering ada itu kan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nyapa Anwar. nah, bangsa-bangsa gaib dan hewan-hewan. Bangsat. Bangsa-bangsa gaib dan hewan itu loh kan. Itu banyak banget keluar Tuh semua kan Responable. ngerespon. Ingat nggak pas waktu banyak burung yang cuit-cuit itu? Iya. Itu juga merespon kita. Seperti itu. Cecet. Beneran kalau yang ini Ada di belakang yang hitam udah tadi aku lihat yang hitam udah mulai maju kiat mau. Iya. Adanya di tiang ini demi Allah nyampe ke kaki-kaki merinding ya. mukul lah, barusan dipukul aku. Aku baru mau ngomong, aku pengen nyari si siapa namanya si Muslim. Hati-hati dia. Ini apaan Iya, iya. putih-putih? Hati-hati dia. Tuh. Apa putih-putih? Kok ini hijau warnanya? Gue tahu. Ngomong ah. Tuh, ini putih-putih apaan itu? Mana sih? Itu. Mana? Mana? Nih. Ini apa putih-putih itu? Mana sih War? Ini Nggak ada, Neng. Anwar yang ngeliat doang. Kan ada lubang nih. Nah, Nih. nih. Ini putih-putih tuh. Ih. Mana? Masih ada? Ih. Apa? Anwar doang yang ngeliat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bener. Kalau aku langsung gede tuh. Ih, naik semua, naik semua. Perhatiin. Naik semua ini, Neng. Neng. Tuh. Mana? Pantesan ribut banget dari tadi. Di situ putih-putih bener Masih kok, itu. mah. Itu masih itu. Itu masih. Masih. Aku mau di putih-putih dipenasarin. Ini nih, di lubang. Di antara celah-celah itu Di atas celah-celah ini. Rambutnya panjang. ada cewek kayak kuntilanak Cewek kuntilanak. Ih, gua pulang ah, Dika. ngelayang di sini yang Bulu aku berdiri semuanya tuh. Dika, Kan tadi kamu yang lihat. lu lihat kan? itu soalnya Nih, kuntilanak ini nih. Matanya Tadi merah. yang kan lihat. Tadi kan ada kelelawar masuk. Matanya merah. Tapi cuma satu. Siapa nama lu? Begitu keluar banyak. jadi tiga. Jadi 3. Uncle inget nggak tadi yang lewat di Kok atas hilang? kelelawar cuma 1? Udah nggak ada, udah hilang. Udah hilang. Kita senterin hilang dia. Kok nggak ada? Matanya merah nih. Itu kan ada lubang nih. Iya. Dia tuh kayak gini nih, maaf ya aku. Iya. Ini siapa lagi itu putih-putih? Nggak ada orang kalau itu. Nih, awalnya di sini. Heeh. Keluar begini nih. Keluar begini nih. Nih. Datanglah. Datanglah. Gimana? Nih. Keluar gini nih, kayak lubang ini. Set. Rambutnya yang jembret gini. Turun ke bawah. Matanya merah. Tapi tadi barusan aku kayaknya Hasunani di sini deh. Putih juga. Putih. juga. Iya. Temennya dia. Yang itu tadi di situ, itu bener matanya nyala. Nyala marah meta. Matanya Mata nyala. merah, ya. Matanya nyala, bener. Terus habis itu dia mundur lagi. Hilang. Mundur. Bukan hilang celeng gitu enggak. Dia mundur lagi. Ya itu putih-putih udah nggak ada. Nggak lihat, aku nggak lihat sama sekali. Terus tiba-tiba di sini nih, ada Kan kain. awalnya nggak ngelihat. Kan nggak mungkin. Kan orang-orang naik ke sini gak mungkin kan? Bukan orang itu. Ini kan nggak ada tangga tuh. Nggak ada. Nggak ada nih. Cuma sampai situ doang. Iya, maksudnya lewat kucuk-kucuk. Ini kan besi tower.
Masih padat ini. Nah, orang Mesir. kalau masuk itu kan gak ada logika. Ya itu kan Bisa kejembet di tadi situ. kan Ken bilang udah nyapa ke Anwar. Ingat nggak? Ingat. Itu nyapa kan. Aku sumpah ya sekarang nih kalau ada reaksi yang mencurigakan, aku langsung naik. Tong. Apanya? Bulunya. Bulunya. Iya bener bulu kan nih. Gue suka Gini ngomong. dong, naiknya gini dong. Nah, enggak. Oh enggak. Langsung tiba-tiba ada gini. Kepala aku langsung mulai gede. Tong, tong, tong gitu. Responsif ya. Iya. Yaulah bablasin lah, biar samakin responsif. Gak apa-apa. Iya, Bismillah. Wan. jali gue mah. Yang hitam tadi udah mulai mendekat. Kita coba undang lagi mereka, siapa tahu kita dapat ceritanya. Siap. Sambil kita coba satuin lagi ceritanya. Ya. Mukul saya, Uncle. Bener-bener bek. Bukan bener juragan. Makanya gue tempong. Kok lu tempong? Enggak aku timpek. Tempong bener kan Iwan? Apa? Kalau dia bener tempong. Iya kan bener tempong kan? Beda cerita itu. Beda cerita. Geblek bensu ya? Digampar dong kalau ditempong. Iya bener aku gituin. Lah dia nongol. Apa kuwi? Ya. Apa sih Kak Anwar? Sama kan kayak yang tadi di atas. Aku lemparin idan. Iya. Sama. Aku iseng lagi itu apaan ya? Sama itu tadi yang kayak di atas kan? Terbang gini. Ser. Iya. Itu dia. Boleh muncul tapi pelan-pelan ya. Iya Kak Anwar kepo. Jangan bikin kaget ya. Boleh muncul tapi pelan-pelan ya. Mata biru. Beda Biru, Pak. makhluk, beda makhluk. Lihat. Makhluk. Lihat. Kunang. Lihat, matanya biru. Lihat kan? Lihat. Kayak robot ya? Tapi itu kayak bukan mata deh. Apa? Diketawain kan. Kak Anwar. Itu bukan mata deh. Itu sana duduk lagi. Bukan. Itu kayak apa bilangnya? Apa namanya? Mustika. Mustikanya. Iya benar, Iya, kayak mustikanya. mustikanya, Uncle. Kayak yang dipakai Kak Anwar. Bukan. Jangan dilempar itu kursi, ntar kelempar lagi. Udah sini aja. Kita kalau ada depan nih kamera dapat nggak sih? Ada pan gimana? Jadi kayak dua-dua depan. Tuh di situ. Iya. Mana bisa? Enggak, aku tahu di belakang ada kagetan. Enggak. Enggak. Sambil kita nungguin mereka Ayo. merespon kita lagi, kita coba ulik tentang pabrik ya. Jadi Jam berapa sih ini nih? Belum, udah santai. pertanyaannya, kenapa pabrik itu identik pabrik gula, pabrik tekstil, pabrik apa lagi yang serem? Pabrik gula, pabrik tekstil, pabrik apa? pabrik rokok. Tembakau, Iya, tembakau. Pabrik tembakau itu sawit, oh, sawit nggak pabrik dong. Oh kebun dia. Ah, kebun sawit. Terus yang sempet saya bener-bener serem itu ya Uncle ya, itu pabrik tekstil, salah satu pabrik tekstil terbesar di Jawa Tengah, salah satu yang terbesar di Indonesia. Itu nggak siang nggak malam, nampak semuanya. Iya, amin. Orang nampak semuanya. Mungkin Itu apaan? bukan. Gue nih. Bukan. Lah, faktor-faktor tanahnya yang memang kalau kalau pabrik kan memang butuh lahan yang luas. Itu biasanya terpencil dari pemukiman. Nah, itu bisa jadi Mana ini kampret? memang pabrik-pabrik tersebut tempatnya makhluk gaib awalnya. Seperti itu. Terus habis itu produknya juga berpengaruh. Ada beberapa ritual-ritual yang dilakukan, kayak contohnya pabrik gula. Biasanya sebelum masa gilingan itu ada kayak ritual selamatan, bahkan ada pasar malam. Kalau zaman dulu ada wayangan tuh. Pesta rakyat itu ya? Ya, kayak pesta rakyat itu. Itu semakin diritualkan, sebenarnya semakin berkah dan energinya narik makhluk-makhluk tersebut. Seperti itu. Narik makhluk-makhluk yang ya bisa, kan mereka sama kayak manusia. Ada yang baik, ada juga yang Jahat. ya pasar malam aja ada copet kan, Iya. pasti kan. Nah, itu seperti itu sih. Jadi bukan tentang lokasinya aja ya, tapi tempat itu seperti mengundang dengan secara secara rutin melaksanakan ritual. Betul. Yang akhirnya ritual itu mendatangkan yang baik juga yang jahat. Betul Uncle, seperti Gitu. itu. Ya. Emang tembakau tuh ada ritualnya juga? Saya itu kan dulu sering ini ke pabrik-pabrik karena memang di mekatronika emang prakteknya harus ke pabrik-pabrik kan. Ternyata memang ada.
mau semodern apapun peralatan yang ada di pabrik, itu ternyata ada loh di tempatnya kecil-kecil terus ditaruhin kayak bantenan yang kayak di Bali itu. Oh iya tahu. Ya, Sajen. Iya sajen lah istilahnya. Sajen. Bukan beda ya. Bantenan sama sajen tuh beda. Beda. Beda emang bentukannya. Namanya tapi bentuknya mungkin sama kali ya. Beda. Isinya. Beda. Oh beda. Beda. Konsepnya beda. Beda. Nggak Beda. boleh disamain itu soalnya. Betul. Kalau Banten yang diarak ya. Bukan, kalau bantenan Di itu kain. Apa? Pohon apa yang orang kawinan? di janur. Janur. Iya. Kalau sajen kan di tempayok. Dari makna dan juga Kayak orang mau ngegerung. Ngegerung gitu kayak ada yang mau disampaikan tapi dia tuh kayak nggak tahu ya. Kayak penulisan misteri. Kita yang nggak tahu sebenarnya. Di sebelah sana. Di Bang. belakangnya Bang Nggak, itu Redi. di dia. Demi Allah. Enggak. Demi Allah apa? Bilang apa? Enggak, bukan beneran. Bukan Enggak, dia. itu tapi memang kan udah bilang sama Kiatmo kan. Hah. Di daerah sebelah kanan sana itu sering banget suaranya. Apaan? Ya apaan lu? Hah? Hujan ya, Neng? Enggak. Lu udah punya segeretek kan? Enggak. Enggak. Deezer. Ada suara. Bukan. Hujan ngegeritik di ini asbes. Bukan. Kayak suara angin kok. Ada yang ngomong. Puasa saya puasa. Ada yang ngomong. Tapi bukan dari mikrofon, bukan dari headphone suaranya. Arahnya dari sini-sini nih. Soalnya kita pakai headset aja, kita tahu arahnya dari mana. Iya. Iya. Itu yang paling bisa dijelasin. Apa? Gak jelas, masih kayak apa ya? Hawar-hawar ya? Iya, aku sepakat kalau ini bahasanya Anwar hawar-hawar Iya. tak pakai ini, sepakat. Pakai bahasanya Kak Anwar. Iya kan ya, seliwing-seliwing gitu. Itu ya. Kenapa sih nggak kita ajak sini si Bobo, si Tomo, si Pito jerenjengin di sini bisa nggak sih? Di belakang Janganlah kita nggak malu takut. kalau dijerenjengin di sini. Hah? Malu. Kok malu? Jerenjeng kan? Kayak dagangan. Dijembrengin gitu loh. Apa ya jagain kita? Banyak nih cerita ya Kiatmo ya. Banyak. Ada pabrik tekstil di Surabaya. Hmm. Pabrik tekstil Tanggulangin. Tuh, Yang apa ada War? lagi nih. Tolong ditutup dong mata kuping aku. Mataku. Mata kuping yang mana? Kan kalau mata batin ini kuping mata supaya gua nggak denger. Ini sebenarnya aku dari tadi pengen ini sih. Ini kan tempatnya Anwar nih, kota. Iya. Tempatnya benar Anwar juga. nih. Aku pengen biar spesial gitu loh. Tapi kok ya kurang bablas, nggak apa-apa ya. Jangan, dikit-dikit jangan aja. dong Ki. Jangan. Biar selesai. Jangan nggak deh. Biar Aku nggak bisa selesai. nerima gini. Aku takut di skot jam nanti. Jadi. Scotch. Apa sih namanya kalau nggak terima gitu? Skot jantung, ya. Jantungnya squat. Iya. Lanjutin Sri. Lu Sri lagi disebut kan? Joror. Angkol. Satu, ada pabrik tekstil Tanggulangin di Surabaya. Ini beritanya baru tahun 2021. Jadi ada pabrik Bangku. ada pabrik tidak terawat di daerah Sidoarjo. Bentar ya. Dulunya difungsikan sebagai pabrik gula. Kemudian dirubah sebagai pabrik tekstil dan tutup saat Krismon tahun 1999. Ya. Kemudian ada salah satu wartawan yang mau mendatangi lokasi tersebut dan saat itu dia lagi makan di tukang sate di depan pabriknya. Tukang satenya langsung nanya ke dia gitu ya. Arep laopo Mas, golek setan yo kata dia gitu. Mau ngapain Mas? Mau cari setan ya katanya gitu. Kemudian setelah ditanya itu nggak lama ya tukang satenya ngomong pokoknya jangan coba-coba masuk bahaya. Dan tukang satenya cerita dulu pernah ada salah satu mahasiswa yang masuk ke dalam, masuknya sehat, pas keluarnya lumpuh nggak bisa jalan. Innalillahi. Dan seingat tukang satenya mahasiswa itu adalah orang Lamongan. Itu juga mahasiswanya dulu nyogok penjaga lah Biar bisa masuk ya. biar bisa masuk gitu katanya. Kemudian penunggunya marah malah minta tumbal Terus sebagai gantinya. Kemudian wartawan ini mendatangi satpam yang menjaga lokasi tersebut. Dia menceritakan seperti ini. Dia menjelaskan bahwa tempat yang difoto oleh wartawan ini
itu dia menjaga dari tahun 1989. Dan menurut penjaganya, tempat ini diisi oleh noni Belanda yang kadang berpindah-pindah dari arah utara ke selatan. Ini tipe kalau orang Jawa ya, nyebutnya tuh utara selatan gitu ya. Kemudian katanya hanya ada satu yang berani menampakkan diri. Dia merasa di bangunan itu adalah rumahnya dan tidak ingin rumahnya dikunjungi makhluk lain. Makanya dia menjaga tempat itu sampai kapanpun. Ya normal orang Belanda ya. Enggak. Dengar nggak? Dengar ya? Asik. Pada muncul beneran. Pada muncul. Enggak. Astagfirullahaladzim. Ayo, Nggak apa-apa. semuanya. Enggak. Kenapa kan? Enggak. Enggak. Kenapa? Ini yang sini. Itu, oh kan? Bukan. Enggak kan? Apa namanya? Salim. Kenapa kan? Ken, Kayak takut ya. berdiri. Kayak ketakutan terus Sama kesakitan. sedih, kesakitan, ketakutan. Modelnya seperti ini. Apa mungkin loh? Penunggunya apa saling ini ya? Saling siksa ya kalau kayak gini ya, penunggu-penunggunya. Gimana? Nangis. Gimana kan? Siapa yang bercerita? Bah, astagfirullahaladzim. Lu lewat. Cerita dulu. Kenapa kan? Sedihnya tuh gara-gara dia ngomong soal anak Ken. Dia ngomong soal anak Ken, dia mau nyumpahin. Us, Makanya Ken langsung tutup telinga. Sumpahnya Ken gak mau denger. Karena dia bilang, lu gak percaya. Dia ngarahin ke anak Ken. Tadi denger gak suaranya? Dengar. Makanya Ken gak mau denger tadi. iya, dengar. Be. Nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Ngeri. Apa yang bikin mereka jadi kayak gini ya? Keganggu sih ya. Keganggu sih. kita. Keganggu, bener-bener keganggu Masih mereka. nanya. Kan dia merasa terganggu rumahnya. Tiba-tiba ada gini terang, rame-rame, diulik-ulik. Tapi sebelumnya kita di sini juga mereka ada peperangan mereka sendiri. Iya. Ada peperangan, gak diurus. Pokoknya banyak pertikaian di tanah ini. Perebutan tanah. Enggak, maksudnya berantem. Wilayah. Perebutan Warisan. tanah. Iya kan yang punya warisan di sini kan. Kok jadi Makanya warisan? Panas. Jin ketemu jin berantem. Oh, bukannya orang. Bukan warisan. Warisan. Warrior. Ah, warrior lu. Lu. Bentuknya kayak apa Ken? Yang tadi dia ngomong lagi kan, Itu agak apa ya? Ngebentak sih. Itu putih-putih apa ya? Mana? Sama kayak yang tadi. Makanya aku tadi lihat bawah bentar. Iya. tadi disebutin nama uncle bentuknya. Iya. Iya. Aku. Yang mana? Yang hitam itu. Enggak, Satu lagi. yang kayak punya uncle tuh, kayak senternya uncle. Nyangka. Merah. Kuntilanak merah. Yang tadi si itu dikejar-kejar. Dia kan uncle Si ceritain Resya. Siapa? Raisa. Resya. Resya. Iya, dia kamu cerita. yang dia lari pakai Iya, pakai baju merah. Oh. pas banget kan. Oh. Ada kuntilanak merah di sini. Ada. Yang ditaruh di situ itu bukan wujudnya dia. Itu cuman bawahannya dia yang disuruh di situ.
Kemudian kalau yang kepala kerbau tadi Kiatmo, Kepala kerbau tadi ya, kan biasanya orang kira kalau tumbal-tumbal pabrik kepala kerbau, tapi ini yang minta seperti itu ya makhluk semacam itu. Ada rambutnya tapi ada rambutnya, memang ada rambutnya seperti itu ya, tapi itu ibaratnya malah menjaga sih Uncle. yang kepala kerbau malah menjaga. Malah menjaga. Malah nggak cuman kepala kerbau. Nih, tiang-tiang ini nih Ada babi, ada tanamannya. ada tanamannya. Ini Tanaman ini. babi. Maksudnya? Jadi aku pasti ngerti. Ditanam. Babi. Iya, ditanam. Kepala hewan-hewan seperti itu ditanam di sini. Macem-macem. Jawa kan? Macem-macem. Itu kayak ibaratnya ini Uncle. Kayak ibaratnya biar menenangkan mesin, biar nggak menyelakai orang. Gitu loh. Ibaratnya seperti Tapi itu. nggak kepala orang kan? Hah? Nggak kepala orang. Enggak. Enggak. Oke, tadi kan bilang nggak bener. Iya. Nggak bener. Ngeri sih ini. Ini keren sekaligus memang tempatnya fenomenanya ngeri di sini. Kalau mau ngobrol, Sini. pelan-pelan ke sini ya. Jangan Nggak apa-apa. rombongan. Tapi baik-baik ngobrolnya ya. Tunjukkanlah. Makanya dari tadi cuma diketawain doang. Iya. Iya, setan itu Karena sifat dianya mengganggu. aslinya sembunyi. Sembunyi, aslinya sembunyi Iya, di Ingat balik. gak Ken bilang sama Kiatmo? Di sini tuh ada makhluk yang sembunyi di makhluk lain. Iya. Ken udah cerita sama Kiatmo. Ya, lari-larian, unyil-unyil itu. Lari-larian itu juga banyak yang beberapa makhluk terus habis itu sembunyi ke belakangnya makhluk lain atau ya perwujudannya lah Uncle, gitu-gitu itu. Oke. Tapi nggak bisa dibilang dong. Ya kan? Kalau tempat ini tutup gara-gara mereka. Banyak faktor sih Uncle sebenarnya. Banyak faktornya. Energi di sini banyak. Itu siapa lagi yang jalan? Namanya kosong. Ya, namanya kosong. Kosong. Sebelum ini kan katanya tutupnya Pakai udah. headphone juga sih? Oh iya. Siap. Ini kan katanya udah tutup selama 17 tahun. Kita bayangin aja depan kan sepi nih. Banget. Nah, kita bayangin 17 tahun yang lalu seperti apa kira-kira? Rame. Lebih sepi lagi pastinya. Oh iya? Lebih sepi lagi. Makanya tadi ada si Sri akhirnya jadi tempat seperti itu. Lah sekarang siapa yang nggak khawatir kalau kerja di tempat seperti ini? Akhirnya karyawan berkurang, apalagi di pabriknya juga seperti itu kan. Bangkrut akhirnya. Itu dia. Ya belum bisa dikatakan bangkrut sih. Bisa jadi memang ini menjadi salah satu aset yang ditinggalkan. Bisa. Kemudian area produksinya dipindah lokasi ke area yang lain. Karena nggak ada data kalau mereka dibangkrut sebenarnya. Cuma ditinggalkan aja. Hilang aja udah gitu ya. Hilang aja gitu. Penasaran sih sebenarnya ini pabriknya pabrik apa ya? Tadi sih aku ada ngeliat ada ini ya, ada tulisan pakan ya, apa ya, feed Katanya tadi itu ngomong Apa? itu. Piprek ya? semen, Piprek. geprek. Hah? Piprek. Piprek apa sih? Piprek apa sih, Neng? Pakan ternak. Kelirpek. Oh, triplek. Triplek. Pabrik triplek. Tapi pas ke situ tadi aku bau tahu. Bau apa? Bau itu kan kayak bau makanan ayam. Iya, bau makanan ayam. Iya, gue pikir tadi kayak pakan ternak. Iya kan? Heh. Terus aku naik ke itu kerinjing. Rinci. Pabrik tekstil sudah kita bacakan. Hari ini kita di lokasi pabrik triplek. Pabrik triplek. Kemudian ada suara tangisan dan ular di bilik kembar di area pabrik sepatu. Wah, ini baru nih Kiatmo. Pabrik Tajur sepatu. tuh ya. Pabrik sepatu ya. Di Bogor. Ini di daerah Rembang, Oke. Desa Sidowayah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Penyebabnya adalah cerita dari sejumlah pengendara yang mengaku melihat penampakan hal-hal mistis di Jalan Gandri Rojo, Pamotan. Ya. Penampakan hantu terjadi di kawasan yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai bilik kembar. Ya. Masuk Desa Sidowayah, Kecamatan Pancur. Sebagaimana yang diceritakan Kepala Desa Sidowayah, apa tuh? Iya. Penampakan hal-hal mistis yang dialami oleh sejumlah pengendara terjadi setelah kasus kecelakaan tabrak lari yang menewaskan karyawan pabrik sepatu. Kecelakaan terjadi baru Ya. akhir tahun Juni 2022.
Kasdan menyebut sejumlah orang melihat adanya ular dan orang tua tak jauh dari bekas lokasi kecelakaan itu. Selain ular dan orang tua, sejumlah orang juga mengaku mendengar suara orang menangis di sana. Ada cerita mistis. Penampakan terkadang suara orang menangis, ular, dan seperti orang tua, itu yang saya dengar. Lokasinya di Bilik Kembar. Oke. Anwar, mampus nggak lu Anwar? Gue denger jelas-jelas ini. Lu denger, Ningsih, Nurul, Dea, siapa ya? Nabilah. Semua orang gue sebut gue kayak lampir kan. Denger gak kamu, Nek? Dengar. Nek. Aku dengar. Ih, Itu siapa, Neng? ada cerita mistis penampakan terkadang suara orang menangis, ular, dan seperti orang tua. Itu yang saya dengar, lokasinya di Bilik Kembar. Bilik Kembar. Itu setelah terjadinya kasus kecelakaan dan yang melihat penampakan itu banyak orang. Kasdan mengungkapkan lokasi Bilik Kembar memang jauh dari pemukiman. Jaraknya sekitar 1 km dari tempat keramaian warga. Menurut Kasdan, setelah terdengar Bunyi katup. ada benda dijatuh ini. Katup. Setelah Payung. terdengar cerita-cerita mistis, seusai kasus kecelakaan, banyak warga Sidowayah yang merasa takut keluar malam melintasi lokasi tersebut. Untuk penampakan yang melihat orang luar Sidowayah. Menurut Kasdan, cerita soal barang lelembut di kawasan itu sebelum kasus kecelakaan karyawan pabrik sepatu juga sudah memasyarakat. Karena tak jauh dari Bilik Kembar ada batu yang dinamai Watu Sundel Bolong. Watu Sundel Bolong. Ya. Betul. Batu tersebut disebut begitu karena masyarakat dulu kerap melihat penampakan sundel bolong dari sana. Watu Sundel Bolong ceritanya ada penampakan seperti itu. Sudah lama sekali ceritanya, batu itu terletak di tepi jalan. Ya, betul banget. Kemudian ia menambahkan, dulu selain soal mistis, kawasan Bilik Kembar juga ditengarai sebagai tempat aksi kriminal begal. Yes. Maka dari itu, ia kerap meminta tolong kepolisian melakukan pemantauan keamanan di kawasan itu. Namun soal begal, hal itu sudah lama tidak didengarnya lagi. Lokasinya gelap memang. Lampu penerangan hanya ada dari Trenggulunan. Lokasi Bilik Kembar butuh penerangan dan rambu peringatan. Cerita mistis soal Bilik Kembar juga disampaikan oleh Aan Ainun Najib, seorang warga desa Kumbo, kecamatan Sedan yang hampir setiap hari melintasi kawasan itu. Ia mengaku pernah mendengar dari temannya saat melintas di malam hari ada suara kuda sedang berlari. Kejadiannya sudah sangat lama, jauh sebelum kecelakaan terjadi. Pernah juga dulu saya lewat tengah malam sendirian, malah agak timurnya Bilik Kembar. Lihat ada sesosok wanita dengan baju putih bersinar melambai-lambai. Saya lihat kakinya juga tidak menyentuh tanah, tapi kejadian ini sudah cukup lama. Karena sering pulang tengah malam dari Lasem ke Kumbo. Ya. Yang menarik adalah batu, Batu Sundel Bolong. kan pernah dengar? Sundel bolong. Sundel Bolong. Bolong itu sebenarnya kuat loh. Sangar. Sundel Bolong. Ya Allah, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Mana? Center. Center mana center? Mana center? Jangan yang hijau, jangan yang hijau. Rumah dukun. Yang terang aja mana? Neng. Jangan yang hijau. Kan gue bilang kan 30 menit tahan lagi. Pasti lebih kacau. Pasti lebih kacau. Pasti lebih kacau. Keluar Diki. War. Diki. Anwar jangan hilang, Anwar. Hati-hati. Kanwar jangan mana-mana Kanwar. Hati-hati, sini aja udah. Pulang aja yuk ah. Sini aja udah. Aduh dingin banget lagi. Aku tahu banget. Kedengeran kan? Berasa kan? Anginnya masuk semua ini. Ini mau kemana lu? Jangan tutup pintu gerbangnya. Lagi dicek. Cek coba. Gensetnya Wah, coba keren hidupin. sih ini, keren sih ini. Astagfirullah. Genset hajatan. Yang gede makanya. Hah? Masih rolling kan ini? Doain dulu. Iya. Makanya cek dulu ini. Wah, keren ini. Kok keren sih orang begini takut. Fenomenanya Lah, haula wala quwata illa billahil aliyil azim. fenomenanya langka kayak gini nih. Kita beberapa kali podcast udah jarang kan tahu-tahu sampai gangguan listrik kayak gini. Asik ini. Iya. Asik. Ini nggak bisa ngelihat sih yang Asli, keren ini. Kunmer itu. Hati-hati dari sebelahnya takutnya bawa orang. Serem Bangkal. Sumpah serem banget. Kamu mau di tengah-tengah Atau orang ini aja? ya? Atau mereka diceritain makhluk dari tempat lain tersinggung kali ya? Iya. Tersinggung mereka. Wah, aku lebih
Tuh kan. Nging. Oh, kamu maunya lampunya dimatiin ya? Muslim. di atas. Loh lah. Tolong dong lampunya. Lampunya tolong bersama. Teman-teman. Awas, awas. Sama-sama. Awas hati-hati, awas hati-hati. Hati-hati Ki. Awas, hati-hati. Aduh, jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak. Awas, jangan Enggak, banyak-banyak. ini kuat enggak? Ini kuat enggak? Awas. Jangan naik. Yang gede. Megang senter ke depan semuanya. Awas, hati-hati, hati-hati. Yang di belakang itu ya, jagain. Aku kemana dong? Awas hati-hati. Bowo, lu jangan. Bowo, ntar lu jatuh, lu linding. Lu kan suka nggak kekontrol pala lu. Lu tiba-tiba sekurupan dia. Ini sosok. Tolongin si Yati. Udah. Aku di sini, siapa aku di namanya sini. ini? Tenang. Bentar. Bukan, siapa Atmo? Bukan, temennya siapa sini? Udah, aku di sini. Tenang. Bentar. Bukan ini nih, temennya. Bentar. Bukan satu lagi. Bowo. Bentar ya. Biar Lu ini jangan dulu. melayang, Bowo. Biar tenang dulu. Lu gelinding gimana dia? Jadi ini sosok apa namanya? Ini sosok makhluk yang apa namanya? Memang tadi juga sempat dilihat sama si Anwar, dilihat Uncle juga di daerah mesin sebelah sini. Nah, dia ini jarang cerita, cuma nampakin. Tapi orang kalau ditampakin ini bisa kaget sampai mengakibatkan kecelakaan kerja. Itu yang bahaya. Makhluk ini sering melayang. Yang tadi kan lihat, yang kan beberapa kali lihat ya makhluk yang melayang ini ya ini. Lah kok Muslim dari mana tahu-tahunya mak sini? Ayo. Kau ngobrol sama aku, Ki. Masuk kemana Muslim? Makanya lampunya. Aduh. Udah, biarin. Lagi ngelawan ini. Ayo, Bentar lagi, sadar, bentar lagi. melawan. Dia ngeri apa ya? Kalau turun dah. Enggak apa, turun aja. Takut. 12 tahun bersih kan takutnya lapuk. Didiemin lama-lama. Takutnya rapuh. Ayo. Biar dilawan dulu. Udah tak pegangin kok. Bantu Ki. Awas. Itu air itu kabel. Udah. Pelan. Pegangin. Udah. Astagfirullahaladzim. Kabel apa sih? Jangan air dulu. Jangan dulu. Badannya diturunin dulu. Jangan air dulu. Kayu ya. Badannya turunin dulu. Bukan petik deponnya kenapa ada mesin-mesin. Kang Muslim pelan-pelan. Pelan-pelan Kang Muslim. Kayu diselempar. Pelan. Awas, pelan. Sini ngapain ada mesin kutapan? Goyang banget. Awas. Lu siapa nih kayu pohon? Tuh, gimana tadi naiknya nggak bisa turunnya ini? Awas pelan-pelan. Lewat sini. Awas pelan-pelan, pegangan, pelan-pelan. Tak tahan. Pelan-pelan. Tak tahan di sini. Yuk. Awas masih lemes ini. Awas masih lemes ini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Awas pelan-pelan. Tolong pegangin belakangnya Vito. Ini biru merah banget makan apaan? Yang ada emas-emasnya ya. Kamu kenapa tiba-tiba ada di atas, Lim? Mas sadar di box itu? Astagfirullahaladzim. Kalau dari penglihatan kamu, siapa nama kamu? Ken? Pak Atmo? Ya. Kan kalau ini kan sadar nih dia. Nggak sadar apa namanya ada di atas. Ini apa yang masukin dia? Yang Anda lihat tadi daerah sini sama daerah Puntil. sini. Tuh kan, terbang lagi kan? Ada kacang. Bukan, makanan kelawar. Oh iya. Lewer, kelelewer, Sisa makanan kayak lawar ini mah. Buah. Buah.
Yang masuk apa tadi kiat mau? Yang dilihat Anwar sama dilihat Uncle tadi, yang daerah sini Uncle. Mata merah. Yes. Mata merah yang mereka melayang-layang. Itu nggak jahat sih, tapi kalau apa namanya nampakin orang lagi kerja fokus, kaget. Bikin kecelakaan kerja. Gitu. Itu dia. Itu ngomong-ngomongin soal yang takut apa, loh tadi. Uncle? Ini mau jatuh loh tadi, Yang takut aku. kagetin. Tau nggak posisinya pas survei kemarin itu kan nemuin rambut persis di bawah sini. Panjang ya. Rambut kayak rambut sisak, kayak Habis sisiran. Kayak apa? kayak lepas. Kulit kepalanya lepas. Kayak garuk. Itu kayaknya jatuh dari atas, tapi kepala duluan. Terus bagian kepala. Siapa tuh? Yang au-au di Sukabumi. Itu siapa itu? Au gitu. Suaranya di sana. Bentar, terusin Itu aku siapa cek itu? dulu. Astagfirullahaladzim. Siapa Tom? Kaget aku. Mi. Kaget aku. Iya. Enggak, tapi itu suara siapa ya? Suaranya dari Itu situ. kuburan. Kita JJM kemana sih ntar? Jajan busuk, jajan busuk. Eh, Mata kita udah mulai kena rabun nih. iya. Ayo. Jadi tadi tuh guys, kita lagi ada teknis, lampunya mati total. Ini sekarang lagi dicek. Enggak gitu. Betul nggak? Denger banget. Denger banget. Lampu mati total, kita lagi cek sekarang teknisnya. Beruk. Buuk. Burung hantu itu. Sambil nunggu Bukan. apa namanya? Kita cek teknis, kita langsung siap-siap JJM aja ya. Enggak ada, udah enggak usah yuk. Karena kan Ada lampunya lah. gelap gini takutnya mengganggu perhaduan kita. Kan kita JJM juga lampunya mati. Jadi kalaupun lampunya nggak bisa nyala, udah aja kita potong sampai sini aja. Udah Pulang. Cukup belum durasi? Cukup kali ya? Cukup 2 jam tahu. Enggak, belum. Belum. Cukup kali. Ditambah belum yang kemarin tahu. Jatuhnya itu dong, kompilasi dong. Kan sama-sama Kompilasi. gelap. Enggak maksudnya yang bilang gelap, potongannya depan, potong lagi tengah-tengah gelap. Apaan sih, Oh, Wak? jadi dia yang ngatur. Nggak bisa begitu. Kalaupun gensetnya nggak kalaupun gensetnya nyala tapi kita lampu nyala ya udah nggak apa-apa, kita jalan aja aja. Anwar harus kuat, harus Enggak bisa. ada. Oke. Yuk, oke, kalau gitu Bowo makasih, Bowo siapa? Vito makasih. Itu Muslim, Tommy, Anwar, Genta, Uncle. Kita langsung jalan-jalan malam ya. Oke, silakan di closing Anwar dan juga Muslim. Ya, terima kasih buat KBP Lovers Maju. sudah menyaksikan KBP Lovers hari ini. Tunggu jalan-jalan malam besok. Iya, besok jalan-jalan malam kita akan menguak. Menguak Penelusuran, penelusuran. ada apa tadi? Kita akan menguak tempat ini karena malam ini mati lampu. Ya kita nggak tahu juga. Takutnya membahayakan diri kita. Jangan lupa nyaksiin terus Kakak Beradi Podcast ya. Podcast. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam Kamis dan Jumat. Katanya siapa? Jangan lupa Terus, ya. Kamis dan Jumat Kakak Beradik Podcast di MOP Media Lover. Channel. Iya.